Kembali lagi gua nge-rewatch film yang udah gua tonton sejak SMA. Film yang pas dulu tuh keren abis karena ala-ala hacker gitu. Jadi kesannya tuh badass banget. Bukan film keluaran Hollywood, tapi film dari Jerman dengan judul Who Am I? No System is Safe. God, I love this movie. Ya bisa dibilang film ini yang buat gua masuk ke jurusan gua sekarang, yakni teknik informatika. Ya, keinginan kekanak-kanakan gua buat jadi seorang hacker profesional sih. Walau kayaknya nggak berakhir dengan mulus. Jadi balik lagi guys dengan gua yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat nih bagi kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat aja, kalian baik-baik aja, dan terbebas dari virus COVID-19. Amin. Di video ini gua bakal bahas lebih lanjut tentang kisah di film Who Am I? Tentang Benjamin Engel, seorang pria aneh yang menjadi hacker profesional untuk mendapatkan pengakuan di lingkungannya. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Ini mungkin menjadi video yang cukup panjang karena ya relevansi dengan jurusan perkuliahan gua juga. Jadi mungkin pembahasannya akan sedikit mengarah ke teknis. Jadi video ini bakal gua bagi menjadi 3 bab karena memang ada 2 major faktor plus latar belakang di film ini. Dan bagi kalian yang tidak punya banyak waktu ya bisa langsung loncat ke bagian yang kalian inginkan aja. Oke, bab pertama bakalan kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Who Am I adalah film rilisan 2014 arahan Baran Boodar dengan judul asli Who Am I? Kein System Isn't Sicher. Tolong Google Translate, tolong. Who am I? Kein System ist sicher. Oke, thank you. Bagi kalian penggiat Netflix, nama Baran Boodar mungkin tidak asing lagi karena beliau bergantian dengan Janty Fraser adalah otak di balik megahnya series Dark. Naskah film Who Am I pun ia buat juga bersama Janty Fraser. Seperti yang gue singgung sebelumnya, film ini berkisah tentang Benjamin Engel, seorang pria asal Berlin, Jerman yang menjadi hacker untuk mendapatkan pengakuan di lingkungannya. Sosok yang memotivasinya untuk menjadi seorang hacker adalah sosok hacker lain bernama MRX. Saat melakukan aksinya, Benjamin pernah ketahuan dan akhirnya mendapat hukuman pelayanan masyarakat. Di sana, ia bertemu dengan Max. Bersama Max dan 2 teman lainnya, yakni Stephen dan Paul, mereka berempat mulai membuat organisasi hacker mereka sendiri yang mereka beri nama Clay, yakni singkatan dari Cloud Laughing at You. Atau bahasa Indonesianya itu ya badut menertawaimu. Berbagai aksi hacking sudah dilakukannya, tapi rupanya hal-hal itu masih dianggap sebagai hal kecil bagi MRX. Dan Clay justru dibully karena hal itu. Di titik ini, Benjamin membawa egonya sendiri yang ngefans parah dengan MRX agar MRX bisa mengakui dirinya sebagai seorang hacker. Fanatik berlebihan ini yang kemudian akan mengarahkan Benjamin dan juga Clay ke jurang yang mereka tidak pernah inginkan. Well, hacking is like magic, kata Benjamin. Oke, kita masuk ke bab kedua. Ini bab hacker. Sebagai anak teknik informatika, banyak teman gue yang nanya ke gue, kenapa hacker melakukan hacking lal? Apa yang mereka dapatkan dari markas sistem orang lain? Apakah semuanya memang tentang uang atau ego? Nah, sebenarnya ada banyak alasan kenapa hacker meretas web, aplikasi, atau bahkan server suatu institut. Dan ini bukanlah hal yang baru. Pada awal-awal kehadiran internet, hacker melakukan hacking ke web atau suatu services hanya untuk membuktikan bahwa mereka dapat membobol suatu sistem dan merusak sistem tersebut. Jadi di awal-awal kehadirannya, hacker adalah tentang ego, untuk pamer tentang kemampuan mereka. Namun di kondisi internet yang 1 GB mungkin sudah bisa di-download kurang dari 1 menit seperti sekarang ini, label hacker bukan lagi tentang ego. Sebelum gue lanjut ke alasan-alasan kenapa hacker melakukan hacking, ya gue pengen kasih spotlight dulu nih ke kalian semua bahwa hacker itu nggak selamanya jahat guys. Bahwa hacker itu juga dapat dikategorikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah black hat hacker. Nah, black hat hacker ini terkenal dalam keandalan mereka menyusup ke jaringan dan sistem dengan membuat dan menyebarkan malware ke jaringan tersebut. Pada dasarnya, mereka adalah hacker yang hebat dan juga jahat. Mereka umumnya termotivasi oleh keuntungan moneter, tetapi pada banyak kesempatan mereka juga melakukannya untuk bersenang-senang.
Siapapun bisa menjadi black hat hacker selama mereka melakukan hacking dengan motif menyebarkan malware dan mencuri data pribadi. Nah, Benjamin itu termasuk hacker dalam kategori ini. Nah, kategori kedua adalah white hat hacker. Bila ada hitam, ya pasti ada putih. Bila ada yang jahat, pasti ada yang baik pula. Merekalah white hat hacker. White hat hacker kerap dikontrak oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk memeriksa kerentanan keamanan sistem mereka. White hat hacker menerapkan teknik keamanan cyber yang umum dikenal sebagai pengujian, penetrasi, dan menilai kerentanan menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem keamanan suatu sistem berjalan dengan baik. Ya, contohnya mungkin karakter Q di James Bond adalah contoh dari white hat hacker. Dan yang ketiga adalah grey hat hacker. Dan di tengah-tengah hitam dan putih ada yang namanya abu-abu, guys. Grey hat hacker pada umumnya meretas suatu sistem tanpa minta izin sebelumnya, dan dia akan melaporkan bagaimana mereka bisa meretas suatu sistem ke lembaga terkait. Kalau menurut grey hat hacker, si lembaga tidak memberikan reward yang sesuai dengan yang mereka anggap pantas, ya, maka mereka akan mengancam untuk mengeksploitasi data yang mereka dapat ke publik. Ya, oke. Karena HUMI itu tipe hacker yang black hat hacker, jadi kita bakal banyak bahas tentang black hat hacker di video ini. Black hat hacker memiliki banyak motif untuk melakukan tindak kejahatan. Di antaranya pertama adalah untuk make a point. Para hacker yang termasuk dalam kategori ini sangat menarik. Mereka tidak peduli pada uang dan data. Mereka memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, yakni untuk menegaskan beberapa hal. Biasanya, hacker dengan tujuan seperti ini hanya ingin menyebutkan pendapat mereka tentang suatu services dan menganggap services itu tidak bermoral mungkin. Nah, alasan kedua ini yang mungkin kerap terjadi di lingkungan kita. Bukan di lingkungan kita saja sih, di dunia bahkan. Yakni uang. Ini adalah alasan paling jelas tentunya. Everyone wants money. Contoh besarnya ya, seperti WannaCry. Ransomware yang menyerang banyak negara itu menuntut komputer yang dia serang untuk menembus data mereka yang telah dikunci oleh WannaCry dengan memberikan mereka Bitcoin dalam jumlah tertentu. Praktek lainnya ya bisa juga dengan meretas smartphone suatu pengguna dan memanfaatkan identitas pribadi si pengguna untuk membeli rumah mungkin, atau mengambil pinjaman di bank mungkin, dan lain-lain lah yang pokoknya merugikan orang tersebut. Dan yang ketiga, para hacker biasanya memiliki tujuan tertentu, yang sikapnya adalah idealisme dan juga politik. Banyak hacker terdorong oleh tujuan tertentu. Ya walau terkadang mereka menjadi sosok yang idealis ketika mereka tertangkap sih. Namun banyak di antara mereka yang memang menjadi sosok yang idealis untuk menempatkan dirinya sendiri untuk mengekspos ketidakadilan di lingkungannya. Biasanya, target utama orang dengan tujuan seperti ini ya pemerintah. Selain pemerintah, mereka juga kerap menargetkan kelompok agama atau gerakan yang mempromosikan agenda tertentu yang tidak sejalan dengan pola pikir mereka. Dan Clay adalah kelompok hacker yang awalnya dibentuk oleh keperluan pamer doang sebenarnya. Tapi keahlian mereka mulai dialihkan dengan mencari kekayaan. Seperti contohnya mungkin kayak bagaimana Max bisa mendapatkan mobil Porsche sebagai hadiah undian mobil dengan cara memutus semua sambungan teleponnya orang-orang lain sehingga yang bisa lolos ke teleponnya itu acara ya hanya teleponnya Max saja. Dari kesenangan-kesenangan itu, Clay mulai menargetkan hal yang lebih mengerucut lagi. Ego dari Benjamin untuk membuktikan kehebatannya pada MRX membawa Clay dan dirinya pada posisi yang kurang menyenangkan. Clay menjadi buronan internasional karena blunder fatal yang dilakukan oleh Benjamin. Benjamin memberikan berkas nama-nama pegawai di BND kepada MRX. BND itu ya bisa dibilang lembaga intelijennya Jerman lah. Di mana diceritakan Clay meretas servernya BND untuk membuat MRX kagum. Dan sebagai hadiah kecil, Benjamin memberikan MRX nama-nama pegawai BND. Sialnya, MRX justru menjual hal itu ke salah satu Russian Cyber Mafia dan membuat Russian Cyber Mafia tersebut mengetahui bahwa ada anggota Friends, yakni Krypton, yang rupanya telah bekerja sama dengan BND. Disitulah Clay menjadi sorotan karena kematian Krypton, disangkut pautkan dengan penyerangan Clay ke BND sebelumnya. Akibatnya, Max, Paul, dan Stephen pun terbunuh. Benjamin yang tidak mau mati juga akhirnya menyerahkan dirinya ke Europol dan meminta hak perlindungan saksi untuk membocorkan semua yang ia tahu tentang MRX dan lain-lainnya. Berkat bantuan Benjamin juga dan kecerdikannya,
Europol akhirnya bisa menangkap MRX, yang rupanya adalah pemuda asal New York yang berusia 19 tahun, guys. Pada awalnya semua berjalan lancar nih, namun kepala Europol Investigator Cybercrime, yakni Hanne Lindbergh, menyadari bahwa ada kejanggalan di setiap hal ceritanya Benjamin. Hanne melakukan penyelidikan sendiri tentang Benjamin dan membuat ia menarik kesimpulan kalau apa yang diceritakan oleh Benjamin selama ini padanya adalah sebuah kebohongan. Bukan karena Benjamin ingin membohongi Hanne ya, tapi karena Benjamin yang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan yang tidak nyata. Lebih tepatnya, Benjamin mengalami gangguan jiwa yakni kepribadian ganda. Sosok Max, Stephen, dan Paul adalah Benjamin sendiri. Benjamin membuat kepribadian Max, Stephen, dan Paul untuk menghibur dirinya sendiri dan agar ia merasa mendapatkan pengakuan dan kehadirannya diinginkan oleh orang lain. Benjamin membantah bahwa ia tidak memiliki penyakit seperti itu. Karena bila Benjamin terbukti memiliki penyakit kejiwaan, maka segala kesaksiannya selama ini tidak dapat diperhitungkan dan hak perlindungan saksi pun batal. Benjamin mengemis-ngemis agar Hanne bisa membantunya. Bila tidak, ya Benjamin takut ia akan dibunuh juga oleh Franz. Hanne yang merasa iba pada Benjamin lalu memberi Benjamin kesempatan dengan membawa Benjamin ke ruangan server dan menyuruh Benjamin menghapus data pribadinya. Benjamin pun melakukannya dan dia pun bebas. Saat melepaskan Benjamin, disinilah Hanne baru menyadari satu hal bahwa selama ini dia telah diretas oleh Benjamin. Ini adalah fase baru dalam dunia hacking, yakni social engineering. Oke, kita masuk ke bab ketiga. Yang ini adalah yang paling keren di film ini. Bab major yang paling keren ini adalah social engineering. Film ini tuh benar-benar memberikan gua ending film yang plot twist, yang nge-twist abis gitu. Oke, jadi apa itu sebenarnya social engineering? Social engineering itu adalah rekayasa sosial, yaitu bahasa Indonesianya. Adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking seperti ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga sama sekali pada pelaku. Human hacking itu kayak kalian dihipnotis nih, tapi kalian nggak sadar kalau kalian sedang dihipnotis. Jadi jatuhnya ya kayak high levelnya menipu lah, begitu. Di Who Am I, setelah Benjamin ketahuan oleh Franz, dia langsung memberitahu Max, Stephen, dan Paul tentang itu. Dan ya, Max, Stephen, dan Paul itu bukanlah sosok fiktif khayalan Benjamin. Tapi memang orang yang benar-benar ada. Karena sudah tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi, Max memberi ide bahwa target yang harus mereka kalahkan pada pertempuran kali ini itu MRX. Jadi cara mereka adalah bekerja sama dengan Europol untuk menangkap MRX dan mengekspos Franz. Jadi jatuhnya ya MRX dan Franz bakalan ditangkap oleh Europol dan Clay akan bebas. Tapi untuk melakukan itu, mereka harus melakukan social engineering ke Hanne Lindbergh selaku kepala investigator cybercrime-nya Europol. Benjamin yang memang memiliki background penyakit dari orang tuanya yang memiliki kelainan kejiwaan, yakni kepribadian ganda, akan diplot sebagai orang yang memiliki kepribadian ganda juga. Cara ini dilakukan karena apabila Benjamin langsung datang aja dan minta hak perlindungan saksi ke Europol dengan imbalan akan membantu menangkap MRX, mungkin Europol akan menyetujuinya. Tapi, Benjamin dan Clay tidak akan pernah bebas dan akan terus dikekang oleh Europol. Jadi untuk bisa kembali bebas seperti sebelumnya, ya Benjamin harus memanipulasi Hanne untuk merasa iba kepada Benjamin dan kemudian memperbolehkan Benjamin untuk menghilang dan mengurus dirinya sendiri. Jadi jatuhnya ya kalau menurut gua cara ini sih win to win ya bagi Clay dan juga Europol. Dan film ini benar-benar membuka pemikiran gua jauh banyak banget malah tentang sosok hacker dan bagaimana mereka bisa mengekspos kerentanan seorang manusia. Hacker yang udah ahli di bidangnya itu ya tidak hanya mencoba untuk membobol komputer seorang target. Udah itu aja, enggak kayak gitu. Kemampuan mereka tergambarkan dengan cukup jelas melalui film ini. Bagaimana kita sebagai manusia tergolong makhluk yang pada dasarnya mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Dengan beberapa alasan aja, pribadi seseorang itu bisa terbongkar keseluruhan datanya dan membuat dia menjadi korban yang tidak tahu apa-apa. Dia meninggalkan dirinya dan kebodohannya aja yang saling menyalah-nyalahkan.
videonya selesai.